Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayuhal ikhwah, kita mulai dari apa yang disepakati oleh para ulama, bahkan oleh orang awam. Apa? Ketika Adam dan Hawa diturunkan di muka bumi, sudah adakah kesyirikan? Tentu sepakat seluruh manusia, belum ada. Belum ada. Sudah adakah zina? Belum ada. Sudah adakah yang minum khamar, berjudi, membunuh? Belum ada. Jadi dua manusia ini, Adam dan Hawa, entah berapa tahun lamanya, berapa ratus tahun lamanya, belum ada zina, khamar, judi, syirik. Kemudian beliau berdua punya anak, kemudian cucu, kemudian cicit. Keadaan masih sama. Lalu muncul keburukan. Muncul keburukan. Taulah kita dari sini, manusia itu semakin lama semakin baik, apa semakin lama semakin buruk? Tentu buruk. Ini jelas sejelas-jelasnya. Tentu ini berbeda dengan teorinya orang-orang kafir, orang-orang yang pintar berteori. Mereka mengira bahwa manusia itu makin lama makin baik, makin beradab, makin sopan, makin bagus, makin jauh dari bohong, cacian, makian. Kan mereka berhayal. Mereka berhayal, orang-orang kafir itu berhayal. Nanti tahun 2000 sekian, tahun 3000, tahun 3000 sekian, orang-orang pada jujur, amanah, saling membantu, damai. Ini hayal. Ini hayalan mereka. Yang benar, sebagaimana Al-Quran, sebagaimana Sunnah, sebagaimana yang dibahas oleh para a'immah, bahwa manusia semakin lama semakin sesat, bukan semakin baik. Nah, kita kecilkan lingkup pembahasan. Kita tidak membahas manusia secara umum, tapi khusus umat Islam, kaum muslimin, umat Nabi Muhammad SAW. Kita nggak bahas yang lain. Ketika Rasul berdakwah dan ditemani oleh para sahabat yang sudah dulu masuk Islam sebelum yang lain, sudah adakah syirik? Sama, belum ada. Ini kaum muslimin ya. Kita nggak bahas Abu Jahal, Abu Lahab, Yahudi, Nasrani. Ini khusus kaum muslimin. Ketika kaum muslimin itu diawali dari beliau Rasulullah, kemudian Khadijah, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian Abu Bakar, kemudian ya segelintir orang, mungkin nggak sampai 10 orang. Adakah dari mereka yang berbuat syirik? Nggak ada. Adakah dari mereka yang berbuat bid'ah? Tidak ada. Sampai kemudian para sahabat berjumlah belasan, kemudian puluhan, kemudian ratusan, kemudian ribuan. Adakah para sahabat yang berbuat syirik? Tidak ada. Semua menyembah Allah satu-satunya. Adakah di antara sahabat yang tidak mengikuti sunnah Nabi? Enggak ada. Bahwa ada sahabat yang salah, keliru dalam beragama, ya, kan wahyu sedang turun.
Ketika mereka salah, langsung ditegur oleh wahyu. Umar bersama Ammar bin Yasir pernah salah ketika safar, kemudian mereka berdua junub, mimpi basah, harus mandi junub. Dua-duanya melakukan hal yang salah. Umar tidak sholat subuh karena memang junub, kan nggak sah. Ammar bin Yasir berguling-guling di pasir, kemudian sholat subuh. Dua-duanya salah. Untung masih zaman wahyu, Rasul belum wafat. Ketika mereka berdua melapor kepada Nabi, lalu diajari oleh Nabi apa? Tayammum. Karena tayammum bukan hanya pengganti wudu, tapi juga pengganti mandi. Maka siapapun di antara kita yang tidak bisa wudu atau tidak bisa mandi, tayammum, ya. Atau tidak bisa wudu dengan sempurna, tangannya nggak kenapa-napa, wajahnya nggak kenapa-napa, kepalanya nggak kenapa-napa, tapi kaki, ujung kaki nggak bisa kena air, ya kan nggak mungkin wudu ujung kaki nggak kena air, ya nggak sah, ya kan? Kan semuanya harus kena air, anggota wudu harus kena air. Ya berarti tidak bisa wudu dengan sempurna. Gantinya apa? Tayammum. Apa ini? Dalil. Kalau pakai ra'yu akal, mosok sih tayammum? Kan yang nggak boleh kena air cuman ujung jempol kaki. Ya, apa nggak diusap saja atau apa? Ini ra'yu. Kenapa nggak pakai dalil saja? Saya nggak bisa wudu dengan sempurna karena ujung jempol saya, ujung jempol kaki saya tidak bisa kena air, sangat berbahaya kalau kena air misalnya. Ya sudah, tayammum, mudah sekali kan, enak. Itu kalau pakai dalil, enak, sangat enak. Yang menyebabkan agama itu menjadi berat, menjadi sulit, menjadi sempit, itu ketika tidak memakai dalil. Kalau memakai dalil, enak. Ya, nah, bayangkan cuman hujan, habis sholat maghrib hujan, kata imam qomat, langsung qomat lagi, habis sholat maghrib langsung sholat isya, habis itu udah pulang, nggak usah mikir sholat isya. Ya, apa ini? Dalil. Sholat asar cuman 2 rakaat, sholat zuhur, sholat isya cuman 2 rakaat, karena sedang safar keluar kota, enak, nyaman. Apa ini? Dalil. Lihat saudara-saudara kita yang nggak pakai dalil, ya. Ayahnya meninggal, sawahnya cuman dikit, cuman berapa petak, habis dijual buat biaya tahlilah. Innalillah. Kenapa? Karena nggak pakai dalil. Ra'yu, logika, taklidul a'ma. Ini yang membuat sulit kaum muslimin, tidak memakai dalil. Ya. Nah, para sahabat ini, mereka benar dalam tauhid, benar dalam akidah, benar dalam sunnah. Tidak ada dari mereka yang berbuat syirik, berbuat bid'ah, belum ada syubhat sampai Nabi wafat. Bagaimana keadaan ketika Nabi wafat? Sudah dijamin oleh Allah lewat lisan Nabi. Apa? Taraktukum ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha. Aku tinggalkan kalian, maksudnya tinggal mati. Nanti akan aku tinggalkan kalian dalam keadaan putih bersih, terang benderang. Saking terangnya, malamnya seperti siang. Saking terang benderang. Nih menuju surga, nih menuju neraka, terang benderang. Nggak ada hari itu orang sholat lalu terancam neraka, orang zikir terancam neraka, baca salawat terancam neraka, puasa terancam neraka, umroh terancam neraka. Nggak ada. Kalau sekarang ada nggak? Sekarang ada nggak? Ada orang sholat, puasa, baca salawat terancam neraka, ada nggak? Banyak. Sholat Rabu Qasar, sholat nisfu Sya'ban, salawat nariyah, zikir berjamaah, puasa hari kelahiran masing-masing, apa nggak terancam neraka?
kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar, kan terancam neraka. Padahal sholat, puasa, zikir, wirid, sholawat ini gelap segelap-gelapnya hari ini. Nah, ketika Nabi wafat, terang benderang, keadaan masih sama, tentu tidak sama persis. Mana tentu di zaman Rasulullah lebih baik dari zaman Abu Bakar, zaman Abu Bakar lebih baik dari zaman Umar, zaman Umar lebih baik dari zaman Utsman, zaman Utsman lebih baik dari zaman Ali, dan begitu seterusnya. Az-zamanu qas-sawt, kata para imam, bahwa zaman itu kebaikannya seperti pecut cambuk, semakin ke sana semakin kecil, semakin ke sana semakin buruk, semakin mendekati hari kiamat semakin buruk. Ya. Tapi sama dalam hal belum ada syubhat, belum ada aliran sesat. Ketika Nabi wafat, kaum muslimin dipimpin oleh Abu Bakar 2 tahun kira-kira, dan menarik ketika Abu Bakar terpilih menjadi khalifah, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Aisyah, Abu Hurairah nggak tahu menahu. Tahu-tahu sudah jadi khalifah, selesai. Ya. Itu manusia-manusia mulia, manusia-manusia berilmu seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, Aisyah, ini ilmunya luar biasa. Mu'adz bin Jabal nggak tahu menahu, tahu-tahunya oh udah jadi, ya sudah. Ya, maka sebuah kesalahan besar ketika rakyat kecil sampai rakyat yang SD tidak lulus, bahkan pelacur, bahkan yang ada di lembaga pemasyarakatan, penjara, disuruh tahu. Bahkan bukan cuma tahu, disuruh menentukan, memilih. Sekelas Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Muawiyah, nggak ada yang tahu. Yang tahu cuman Umar, kemudian beberapa orang Ansar. Di Sakifah Bani Sa'idah terkenal peristiwa Sakifah Bani Sa'idah, sedikit perdebatan, nggak lama selesai. Jadilah Abu Bakar khalifah dan dibaiat oleh seluruh kaum muslimin, semuanya diam. Ya. Untuk Umar 6 orang. Setelah 2 tahun beliau memimpin kaum muslimin, beliau wafat. Kaum muslimin dipimpin oleh Umar. Untuk Umar ini, Umar memilih 6 orang ya. Adapun Umar dipilih oleh 1 orang. Siapa? Abu Bakar. Kalau Abu Bakar yang menentukan belasan orang, kalau Umar lebih dahsyat lagi, yang menentukan cuma 1 orang. Abu Bakar mengatakan, seandainya nanti aku meninggal, maka yang akan menggantikan aku sebagai khalifah adalah Umar. Diam semua. Kalau sekarang, apa hukumnya itu? Haram besar. Mosok seorang presiden menunjuk pengganti. Haram seharam-haramnya. Di mata demokrasi, di syariat demokrasi, ini haram seharam-haram. Seorang presiden menunjuk pengganti. Padahal ini sunnahnya Abu Bakar. Sunnahnya Abu Bakar ini menunjuk pengganti dilakukan oleh siapa? Kalau antum tahu. Sunnahnya Abu Bakar ini dilakukan menunjuk pengganti kan? Dilakukan oleh raja-raja Jawa, raja-raja Palembang, ya, raja hari ini, Raja Salman dan seterusnya. Ini melakukan sunnahnya Abu Bakar. Pemimpin raja menunjuk pengganti. Berarti dari sini kita tahu sistem kerajaan menunjuk pengganti jauh lebih sunnah, mendekati sunnah daripada sistem republik, pemilu dan seterusnya. Cuma nggak laku ini dan dicaci maki barangkali. Ya. Dan kita tahu sistem kerajaan luar biasa. Raja beda dengan presiden. Rakyat menghormati presiden. Raja lebih menghormati lagi. Beberapa tahun yang lalu kita heboh, ya kan? Heboh ketika
Raja Salman datang ke negeri kita, raja. Beda ketika cuman Presiden Amerika, Perdana Menteri Prancis, biasa-biasa saja. Kalau raja, apalagi Muslim, luar biasa. Ya, maka seandainya negeri kita ini kembali ke sistem kerajaan, insya Allah jauh lebih baik daripada tiap 5 tahun menghambur-hamburkan uang untuk memilih mengganti seorang pemimpin, gubernur, wali kota, entah berapa miliar, berapa triliun yang harus dihamburkan, seolah kita kelebihan duit. Ya, lihat sunnahnya Abu Bakar menunjuk pengganti. Nah, 10 tahun kira-kira Umar memimpin kaum muslimin sebagai khalifah, keadaan masih sama. Keadaan masih sama. Belum ada syubhat, belum ada aliran sesat, belum ada bid'ah yang dibela. Ya. Sampai saat beliau mengimami salat subuh, kemudian beliau ditusuk dari belakang oleh Abu Lu'lu', budak dari Mughirah bin Syu'bah. 3 hari setelah itu beliau wafat. Mulailah terjadi syubhat, muncul aliran sesat, muncul syubhat. Nah, terbuktilah sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang disampaikan, dimasyhurkan oleh Abu Dzar, Umar qaflul fitnah. Umar gemboknya fitnah, pintunya fitnah. Ketika Umar masih hidup, fitnah itu ditutup, syubhat itu belum ada, betul-betul ditutup, belum muncul. Ketika Umar wafat, baru muncul. Ya. Maka si Sobik, ya, waktu Umar masih hidup, ada seorang laki-laki bernama Sobir. Ini kelakuannya mirip-mirip Khawarij, mirip-mirip. Dia ngotak-ngatik ayat Al-Quran, atau mirip-mirip Mu'tazilah. Ngotak-ngatik ayat Al-Quran, dia bertanya dan membahas wal adiyati dhabha fal muriyati qadha dengan berdalam-dalam. Padahal seandainya kita nggak tahu itu kuda-kuda perang kuda di mana, memercikkan api itu peristiwa, kita nggak tahu, nggak masalah. Diutak-atik oleh seorang laki-laki bernama Sobik. Waktu itu Umar masih hidup. Maka nggak banyak omong Umar. Tangkap Sobik, diikat, dipukuli, dicambuk sampai berdarah-darah. Ini semakin menunjukkan bahwa Umar adalah Al-Faruq, sangat tegas untuk memisahkan mana yang hak, mana yang batil. Bahkan saking sakitnya Sobik memohon kepada Umar, bagaimana kalau engkau bunuh aku saja? Mungkin saking gak kuatnya menahan sakit. Ya, kata Umar, tidak. Seandainya engkau menggunduli kepalamu, menghabiskan rambutmu, aku bunuh engkau. Berarti engkau yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, Khawarij, tapi engkau tidak. Aku tidak mau membunuh engkau. Ya, ternyata Khawarij belum muncul. Tapi kelakuan-kelakuan seperti Khawarij, Mu'tazilah ada di Sobik ini. Ngotak-ngatik ayat Al-Quran yang seandainya kita tidak tahu, nggak masalah. Justru yang harus tahu bagaimana cara membedakan darah haid dengan darah istighathah, malah dia tidak tertarik. Ciri-ciri orang sesat begitu. Sesuatu yang mutasyabihat, nurun fauqa nurin, Allahu nurus samawati wal ard. Kita nggak tahu maksud ayat ini bahwa Allah adalah cahaya langit dan bumi. Mathalu nurihi kamiskatin, perumpamaan cahayanya seperti miskah. Seandainya kita nggak tahu ayat ini, kita yakini ini dari Allah, nggak mungkin salah. Tapi kita nggak paham, nggak masalah. Ada otak-atik. Sementara bagaimana cara membedakan darah haid dengan darah istighathah, dia tidak tertarik. Padahal ini harus tahu.
Apalagi dia wanita, atau setidaknya dia punya istri, dia punya anak perempuan, harus mengajari darah istihadah begini-begini, darah haid begini-begini. Sebab kalau darah haid haram salat, darah istihadah wajib salat. Kan bahaya kalau ketukar. Yang mestinya wajib salat malah nggak salat, yang mestinya haram salat malah salat. Karena dia tidak tahu membedakan mana darah haid, mana darah istihadah. Ini penting sekali. Nggak tertarik mereka. Lihat di kajian-kajian mereka, jarang sekali membahas seperti itu. Apalagi akidah, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, nggak tertarik mereka. Begitu pembahasan yang bukan pembahasan kita, bagaimana menyekutukan umat ini, bagaimana pemimpin kita, ini bukan kewajiban kita. Kita tidak akan ditanya di alam kubur, tidak akan ditanya di akhirat, siapa pemimpinmu, seperti apa presidenmu, nggak ada akan ditanya. Ya, apalagi dulu kamu milih siapa waktu pencoblosan, nggak ada, nggak ada. Ini dibohongi oleh mereka. Awas, hati-hati, Sohoro dulu begini kan, ini pertanggungjawaban. Kita tidak akan ditanya. Kita akan ditanya bagaimana sikap kita terhadap anak istri kita. Sudah pada sholat, ketika terdengar azan, istrimu, anak-anak perempuanmu sudah pada nutup aurat pakai jilbab yang syar'i apa belum? Itu yang akan ditanyakan. Gak ada kita akan ditanya oleh Allah, oleh Munkar Nakir tentang pemimpin kita, presiden kita, gubernur kita, wali kota kita. Gak ada, sama sekali gak ada. Nah, ketika Umar wafat, sudah mulai setahun, 2 tahun pemimpin kaum muslimin hari itu adalah setelah Umar dibunuh siapa? Utsman. 2 tahun, 3 tahun terus kan panjang Utsman ini. Ya. Sampai beliau tua. Hampir 80 tahun. Muncul di sini fitnah. Sekelompok anak muda yang menyalah-nyalahkan sahabat, mengkritik sahabat, bahkan manusia terbaik, sahabat terbaik hari itu siapa? Utsman. Ya, kan beredar ketika Nabi masih hidup, walaupun tidak keluar dari lisan Nabi, tapi setidaknya Nabi dengar ucapan kaum muslimin, para sahabat, khairun nasi ba'da nabihim Abu Bakar, summa Umar, summa Utsman. Manusia terbaik setelah para nabi, para rasul adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Ucapan ini beredar di kalangan para sahabat sampai ke telinga Nabi. Nabi diam. Apa? Takrir Nabi. Kalau itu salah, nggak mungkin Nabi diam. Jangankan diam, menunda keterangan saja nggak boleh. Haram bagi Nabi menunda. Kalau kita kan boleh, udah sampaikan besok aja lah, atau pekan depan lah sekalian khutbah. Kita boleh, Nabi nggak boleh. Takhirul bayan inda waqtil hajah. Saat dibutuhkan, tapi beliau mengakhirkan besok saja, tidak boleh bagi beliau, haram bagi beliau. Jadi kalau beliau tahu bahwa ini salah, ini haram, detik itu pula beliau harus bicara, harus menyampaikan bahwa itu salah. Beliau diam saja. Berarti beliau setuju, Allah setuju bahwa manusia terbaik setelah para nabi, para rasul adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Abu Bakar sudah wafat, Umar sudah wafat. Berarti siapa manusia terbaik hari itu? Siapa lagi kalau bukan Utsman bin Affan? Dicaci maki, dikritik, bahkan akhirnya dibunuh. Waliyadzubillah. Betapa bodohnya anak-anak muda ini. Manusia terbaik mestinya dimintai fatwanya, dimintai pendapatnya, diikuti sebagai contoh toladan. Malah dicaci maki, kemudian dibunuh. Ini letak bodohnya. Bodohnya orang-orang Khawarij di situ. Sangat bodoh. Maka disifati oleh Nabi, walaupun ketika Nabi masih hidup Khawarij tentu belum muncul,
Tapi Nabi sudah memberikan sifatnya. Apa? Hudatsaul asnan, sufahaul ahlak. Gigi mereka masih baru tumbuh, maksudnya masih muda, remaja. Pemahaman mereka buruk seburuk-buruknya. Bagaimana tidak buruk, kalah oleh kita barangkali ya. Coba seandainya kita waktu itu dekat dengan Syekh Albani atau dekat dengan Imam Bukhari, tentu ini modal yang sangat besar untuk selamat dari syubhat. Ada apa-apa nanya kepada Imam Syafi'i. Ketika ada yang ceramah, ngelantur, ngawur, kita nanya kepada Imam Syafi'i. Orang tetanggaan, ya, dekat, atau mungkin kita saudaranya, ya Syekh, ya Imam, benar nggak tadi ucapan beliau? Yang beliau sampaikan tadi sunnah apa bid'ah? Tinggal nanya, dijawab, selesai. Ya. Ini bukan Imam Syafi'i lagi. Ratusan bahkan ribuan lebih kali lebih berilmu, lebih bertakwa, lebih dijamin. Imam Syafi'i nggak ada jaminan surga. Mereka ini jaminan surga. Dan bukan cuma satu, ribuan. Bukannya dimanfaatkan, ditanya, dideketi, dimintai fatwanya, diambil ilmunya, malah dicaci maki, disalak-salakkan, dijelek-jelekkan. Ini bodohnya anak-anak muda Khawarij. Bodoh sebodoh-bodohnya. Ya. Dan antum tahu inti kesesatan Khawarij apa? Iya, mengkafirkan pelaku dosa besar. Lihat, ini bukan kesalahan syahwat. Orang anak-anak muda Khawarij ini bukan pezina, peminum khamar, penjudi, malas sholat, tidak. Justru sebaliknya. Bahkan Nabi mengatakan, kalau kalian bandingkan sholat kalian dengan sholat mereka, kalian di sini siapa? Kalian di sini sahabat. Wahai para sahabatku, kalau kalian bandingkan sholat mereka, kalau sholat kalian dengan sholat mereka, kalian merasa kecil. Kalau bandingkan puasa kalian dengan puasa mereka, kalian merasa kecil. Berarti luar biasa sholatnya, puasanya, ibadahnya. Tapi tidak berdasarkan sunnah. Hebat lamanya, banyaknya barangkali. Bukan sunnah. Tapi Nabi berpesan kepada siapapun yang sanggup membunuh mereka, bunuh. Dan Ali bin Abi Thalib yang mengamalkan pesan Nabi. Inilah Khawarij, luar biasa kebodohannya. Pembahasan kita bukan sekedar sesatnya Khawarij, tapi belum seberapa. Belum seberapa, karena makin sesat, makin sesat, makin sesat, makin sesat. Khawarij sesat-sesatnya, gimana nggak sesat? Dikatakan kilabu ahli nar, anjing-anjing penghuni neraka, gimana nggak sesat? Tapi setelah Khawarij, lebih ringan apa lebih berat sesatnya? Lebih sesat. Sesat-sesat Khawarij, mereka menerima apa menolak? Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Khawarij yang sesat ini, kilabu ahli nar, anjing-anjing penghuni neraka, yang jika engkau mendapati mereka bisa membunuh-bunuhlah. Seburuk-buruk orang Khawarij ini, sesesat-sesat orang Khawarij ini, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Aku telah menciptakan Adam dengan kedua tanganku, aku akan menggulung langit dengan tangan kananku, aku turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, aku bersemayam di atas arat. Ayat-ayat ini ditolak apa diterima oleh orang-orang Khawarij? Jawabnya diterima. Lihat, diterima. Karena kesesatan Khawarij belum sampai ke situ, baru sekedar membahas manusia, kaum muslimin, tidak ngotak-ngatik tentang Allah. Artinya seluruh ayat, seluruh hadis tentang Allah diterima oleh orang-orang Khawarij ini apa adanya. Allah bersemayam di atas arsy, iya. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangan, iya, mereka terima. Bahkan
Bahkan tentu antum yakin orang-orang Khawarij muludan, tahlilan, salawat nariyah, apa enggak? Enggak, emang belum ada waktu itu kan? Enggak ke situ. Kesesatan Khawarij tidak seperti itu. Jadi sholatnya sama dengan cara sholat Rasul dan para sahabat. Puasanya, ya, enggak ada usoli, enggak ada nawaitu, dan seterusnya. Kesalahan Khawarij di sini mengkafirkan pelaku dosa besar. Sholat, puasa, zakat, haji, tapi minum khamar sekali, kafir. Berzina sekali, kafir. Apalagi enggak sholat, enggak puasa. Bahkan bohong sekali, kafir menurut mereka. Ini luar biasa kebodohan Khawarij. Entah berapa puluh ayat, berapa ribu hadis yang mereka tabrak di sini. Ya, cuman bermodalkan satu ayat. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka kafir. Barangkali antum pernah dengar ada satu firqah di negeri kita ini mengkafir-kafirkan penguasa kita. Waktu itu masih Soeharto, ya, habis. Ya, sampai hari ini semuanya dikafirkan dengan bermodalkan satu ayat, surat Al-Maidah 44 itu, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Dengan bermodalkan satu ayat, maka Soeharto dikafirkan, Amin Rais dikafirkan, ini dikafirkan, ini dikafirkan, ini dikafirkan, kafir semua. Mereka doang beriman. Nah, kita jelas dikafirkan. Seperti Said Qutb. Said Qutb itu hampir seluruh negeri di muka bumi dikafirkan, termasuk Saudi. Ya, antum bisa lihat di kitab beliau Fi Dalil Quran. Ketika menafsirkan ayat itu, semuanya dikafirkan oleh beliau. Mereka lupa dengan kaidah ahlu sunnah, kaidah besar ahlu sunnah. Apa? Kufrun duna kufrin, zulmun duna zulmin, fiskun duna fiskin, syirkun duna syirkin. Ini kaidah besar ahlu sunnah. Mereka nggak faham. Anak-anak Khawarij nggak faham. Kufrun duna kufrin, betul kufur, tapi bukan kufur yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Perzinahan itu kufur, betul. Bohong, mencuri, apalagi sampai meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, jelas itu kekufuran. Tapi apakah pelakunya otomatis kafir? Jawabnya tidak. Jawabnya tidak. Ya. Nabi pernah mengajarkan doa, ya. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran. Ya Allah, aku telah mendolimi diriku sendiri dengan kedoliman yang banyak. Antum tahu doa ini diajarkan oleh Nabi kepada siapa? Ada yang masih ingat? Nabi ajarkan doa ini kepada siapa? Kepada Abu Bakar, manusia termulia di muka bumi ini setelah para nabi, para rasul. Ya Allah, aku zalim dengan kedoliman yang banyak. Ya, coba kalau kita lihat di surat Luqman, zalim itu apa? Zalim itu syirik. Ya, inna syirka la zulmun azim. Zalim itu syirik. Apa iya kita simpulkan berarti Abu Bakar selama ini telah berbuat syirik? Innalillah. Ini menunjukkan bahwa ada zulmun duna zulmin, ada kufrun duna kufrin, ada syirkun duna syirkin. Ada syirik tapi tidak keluar dari Islam, artinya cuman perbuatan dia. Ya, megang-megang keris, amaliyah lah ya. Itu ikut-ikutan, pasang ini, pasang itu, tapi nggak ada keyakinan. Nah, itu syirkun duna syirkin, perbuatannya syirik. Apakah dia sudah menjadi orang musyrik? Belum tentu. Perbuatannya kufur, apakah dia menjadi orang kafir?
Belum tentu. Perbuatannya zalim, apakah dia menjadi orang musyrik yang zalim itu? Zalim yang syirik yang bersifat zalim itu? Belum tentu. Ya. Nah, inilah kesesatan pertama. Kesesatan pertama di dunia Islam. Munculnya anak-anak muda yang meyakini bahwa pelaku dosa besar kafir. Dan hobinya mereka adalah apa? Mencaci maki penguasa. Tidak mau taat kepada penguasa. Mengumbar aib penguasa. Maka hobi mereka jangan kita tiru. Ya. Kalau antum merasa bahwa pemimpin kita kurang baik, kurang amanah, ada aib, maka kita umbar apa kita sembunyikan? Sembunyi. Jangan kemudian diumbar kemana-mana. Hari ini untuk mengumbar aib manusia kan gampang sekali. Cukup dengan jempol kita, ya kan? Cukup dari kamar kita, tersebar di berbagai grup WA, Facebook, IG, dan seterusnya. Sangat mudah. Maka hati-hati. Aib pemimpin itu kita tutup, bukan kita umbar. Jangan kita berkelakuan seperti anak-anak muda Khawarij. Ya, kita tinggalkan Khawarij yang mempunyai kesesatan yang dahsyat. Kita lihat setelah Khawarij. Hari itu kaum muslimin pecah menjadi dua. Sebelum Khawarij muncul, kaum muslimin tidak pecah. Kaum muslimin satu, semuanya ahlu sunnah wal jamaah, semuanya salafi, semuanya al-firqatul najiyah, semuanya at-taifatul mansurah. Hari itu belum ada satupun muslim yang Mu'tazilah, Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah. Gitu. Kalau kata kita sekarang ya, hari itu di zaman Rasul dan para sahabat nggak ada orang Islam yang Muhammadiyah, NU, Persis, ya nggak ada kan? Ya kita semua tahu lah. Orang NU, orang Muhammadiyah juga ngaku kan, bahwa hari itu di zaman Rasul dan para sahabat nggak ada orang Islam yang NU, yang Muhammadiyah, yang Nusantara, yang NII, yang LDI, semuanya ngaku lah. Kalau nggak ngaku ya kebangetan ya. Kalau ada Abu Dzar kan NU itu. Oh ini ngaco itu ya. Ini mah bohong besar ya. Klaim saja ya. Itu Utsman bin Affan LDI, innalillahi. Tentu insya Allah mereka ngaku bahwa hari itu belum ada satupun orang Islam yang NII, LDII, Muhammadiyah, NU, Persis, nggak ada. Seluruh kaum muslimin, yaitu Rasul dan para sahabat, adalah ahlus sunnah wal jamaah, al-firqatun najiyah, at-taifatul mansurah, as-salaf al-ghuraba. Setidaknya ada 5 nama. Nah, ketika orang Khawarij muncul, kaum muslimin pecah menjadi 2. Kaum muslimin pecah menjadi 2. Apa dan apa? Apa dan apa? Ahlus sunnah dan Khawarij. Kan begitu. Karena Khawarij ini masih muslim. Khawarij ini masih muslim. Ucapan-ucapan Nabi tidak menunjukkan bahwa mereka keluar dari Islam. Maka setelah Ali bin Abi Thalib membantai mereka, hanya sisa kira-kira 10 atau 11 orang, lari mereka. Ali ditanya, apakah menurut anda mereka sudah kafir? Ali mengatakan, tidak, aku tidak berani mengkafirkan mereka. Rasul menyebut-nyebut tentang mereka, Abu Bakar menyebut-nyebut mereka, Umar menyebut-nyebut mereka, Utsman menyebut-nyebut mereka. Tapi mereka, Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, tidak ada yang mengkafirkan mereka. Bagaimana aku berani mengkafirkan mereka? Lihat, ya. Jadi mereka itu kaum muslimin, maka pecah menjadi 2 hari itu, ahlu sunnah dan Khawarij. Nah, sekarang pecah menjadi 3. Setelah Khawarij muncul siapa? Iya, Qadariyah. Qadariyah.
diawali oleh seorang yang sangat buruk, dan dia belajar agama, tapi belajarnya tidak mengikuti Rasul dan para sahabat. Ada di Baghdad sana, Irak, datang dua orang kepada Ibnu Umar untuk melaporkan si sesat ini, Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani. Lalu muncul hadis Jibril. Itu dari situ, ya. Dua orang, salah satunya bernama Yahya bin Ya'mar, melaporkan keadaan Ma'bad al-Juhani, bahwa kami di sana ada seseorang yang bernama Ma'bad al-Juhani, dia mengatakan bahwa takdir itu bukan ciptaan Allah, tapi ciptaan kita sendiri. Jadi kita mau masuk surga atau neraka terserah kita, kita mau jadi kaya atau miskin terserah kita, kita mau bernasib baik atau buruk terserah kita, terserah kita, terserah kita, terserah kita. Jadi Allah belum menulis takdir. Lihat, kalau Khawarij tadi sesatnya cuman sebatas membahas seorang muslim, manusia. Adapun Qadariyah lebih dahsyat, karena sudah berani membahas tentang Allah dan salah. Padahal jelas sejelas-jelasnya. Jangankan masih bayi, baru di perut ibunya sudah ditentukan oleh Allah. Rezekinya berapa, jodohnya siapa, umurnya berapa, nanti akan masuk surga atau masuk neraka dan seterusnya. Bahkan jauh sebelum langit dan bumi diciptakan. Berapa? 50.000 tahun. Kataballahu maqadiral khalaiq. Allah telah menulis seluruh takdir ketentuan makhluk. Tidak ada yang terkecuali. Oh, kalau binatang sekecil ini dikecualikan oleh Allah, nggak ditulis? Nggak, tetap ditulis. Oh, kalau pohon besar ini kapan tumbangnya Allah tulis. Tapi kalau pohon kecil rumput segini nggak ditulis? Enggak, tetap Allah tulis. Nggak ada yang tertinggal, tidak ada perkecualian. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Segala sesuatu telah kami tulis di Al-Imam Al-Mubin, Lauh Mahfuz, cacatan yang sangat besar. Nah, ini muncul sekelompok yang mengatakan belum ditakdirkan. Ya, ini jelas lebih sesat dari Khawarij. Karena Khawarij belum berani dan tidak membahas tentang Allah kesalahan. Ya, kesalahannya cuma membahas bagaimana manusia seorang muslim yang berbuat dosa besar. Adapun semua ayat hadis tentang Allah semuanya diterima oleh Khawarij. Tidak dibahas-bahas dan tidak diutak-atik, tidak ditolak, tidak seperti Qadariyah ini. Qadariyah mulai membahas-bahas, mulai mengutak-atik. Takdir itu begini, takdir itu begini, takdir itu begini, takdir itu begini. Padahal tidak begitu. Padahal sudah diterangkan dalam Al-Quran dan Sunnah lewat lisan Nabi SAW bahwa rukun takdir ada 4. Ini nggak terima oleh mereka. Mereka nggak terima. Orang-orang Qadariyah tidak terima kalau rukun takdir ada 4. Apa 4 itu? Ilmu. Artinya bahwa semua yang akan terjadi di jagat raya alam semesta, ilmunya ada pada diri Allah, sudah diketahui oleh Allah. Nanti akan begini, nanti akan begini, nanti akan Allah nggak kaget. Memang Allah sudah tahu. Iblis akhirnya nggak mau sujud kepada Adam. Fir'aun akhirnya menolak dakwah Nabi Musa. Abu Jahal, Abu Lahab menolak dakwah Nabi Muhammad SAW. Itu semua Allah sudah tahu. Ilmu. Bahkan bukan cuman tahu, tapi yang kedua, apa? Masyiah, kehendak Allah. Itu kehendak Allah. Kehendak secara kauniyah. Apakah iblis tidak mau sujud kepada Adam kehendak Allah? Iya, secara kauniyah. Kalau secara syariah justru Allah menyuruh.
Kan Allah menyuruh para malaikat dan termasuk iblis untuk sujud kepada Adam. Masuk menyuruh bukan kehendak. Kehendak syariah iya. Kan antum sudah belajar, kehendak Allah ada dua. Ada kauniyah, ada syariah. Kehendak kauniyah adalah kehendak Allah yang pasti terjadi. Nggak mungkin tidak. Bisa baik, bisa buruk. Kalau kehendak syariah, kehendak Allah yang pasti baik, syar'i. Bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Ya, seperti Allah menyuruh para malaikat dan iblis sujud kepada Adam, ini kehendak Allah secara syariah. Bisa terjadi, bisa tidak. Malaikat terjadi, mereka mau sujud kepada Adam, iblis tidak terjadi. Iblis kan tidak mau sujud kepada Adam. Itulah kehendak kauniyah dan kehendak syariah. Antum bisa membedakannya. Tadi malam banyak kaum muslimin berbuat maksiat, tasyabbuh, ikut-ikutan orang kufar. Apakah itu kehendak Allah? Ya, secara kauniyah. Tidak secara syariah. Paham ya? Kan Allah tidak menghendaki dan tidak menyuruh kaum muslimin untuk bertasyabbuh, justru melarang kan? Man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum. Barang siapa yang bertasyabbuh, ikut-ikutan kebiasaan satu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Berarti kan dilarang. Apakah Allah menghendaki kaum muslimin bertasyabbuh? Secara syar'i tidak. Secara kauni iya, orang terjadi kok. Sesuatu yang terjadi pasti kehendak Allah. Tidak mungkin bukan kehendak Allah secara syar'i. Paham ya? Nah, Khawarij yang dikatakan anjing-anjing penghuni neraka, tapi mereka sama sekali belum mengutak-utik tentang Allah. Beda dengan Qadariyah ini, sudah berani ngutak-ngatik tentang kehendak Allah, yaitu masalah takdir. Qadariyah masih mending daripada firqah yang akan muncul setelah Qadariyah. Dia bukan membahas tentang kehendak Allah lagi, tapi lebih dahsyat lagi membahas tentang sifat Allah, tentang diri Allah, lebih dahsyat lagi. Kalau yang diotak-atik Qadariyah cuman kehendak Allah, takdir Allah, tapi yang diotak-atik oleh Jahmiyah, Allah bersemayam di atas arsy, diotak-atik. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, diotak-atik. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, diotak-atik. Allah akan menghentikan geraman jahanam dengan telapak kakinya, diotak-atik. Allah membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya, diotak-atik. Lebih dahsyat lagi. Dan ini yang tertinggi. Walaupun mereka sholat, puasa, zakat, haji sesuai dengan sunnah Nabi, besar kemungkinan akan ditolak karena telah kufur. Mengatakan Allah tidak bersemayam di atas arsy, sebab kalau Allah bersemayam di atas arsy nanti begini. Mengatakan Allah tidak turun ke langit dunia, sebab kalau Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam nanti begini. Allah tidak mungkin menciptakan Adam dengan kedua tangannya, karena Allah memang tidak punya tangan. Itu kiasan saja. Sebab kalau Allah betul-betul punya tangan, tangannya dua, nanti begini. Seolah Rasul dan para sahabat orang-orang bodoh di mata mereka. Rasul dan para sahabat tidak pernah mengatakan seperti itu. Apa yang Allah katakan tentang dirinya, aku ciptakan Adam dengan kedua tanganku, aku akan menggulung langit dengan tangan kananku, diterima bulat-bulat oleh Rasul dan para sahabat, sami'na wa ata'na. Tidak dibahas sedikit pun, tidak ada di otak-atik sedikit pun. Jangankan dibahas di otak-atik, nanya saja tidak. Padahal sangat-sangat perlu ditanya. Bayangkan Nabi mengatakan, jika kalian sholat, jangan sekali-kali meludah ke arah depan. Kalau terpaksa buang ludah, jangan ke arah depan, tapi ke bawah.
ke samping kiri atau begini, sambil beliau mencontohkan dengan kain. Kenapa? Karena ketika engkau sedang sholat, di hadapan wajahmu ada wajah Allah. Ucapan Nabi ini apa tidak memancing pertanyaan? Pasti. Ya. Coba kalau yang jadi sahabat bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman, tapi orang-orang Jahmiyah atau Qadariyah atau Mu'tazilah atau Asy'ariyah atau Maturidiyah, tentu akan bertanya, ya Rasul, bukankah Allah bersemayam di atas arsy sana? Arsy itu jauh di atas kursi, kursi Allah jauh di atas langit ketujuh, langit ketujuh jauh di atas langit keenam, langit keenam jauh di atas langit kelima, 4, 3, 2, 1 bumi. Kita di permukaan bumi, lalu kita sholat, di depan wajah kita ada wajah Allah. Gimana memahaminya ya Rasul? Nggak ada. Nggak ada pertanyaan seperti itu. Tidak ada pertanyaan seperti itu. Semua informasi tentang Allah, khabar tentang Allah yang keluar dari lisan Nabi ditelan bulat-bulat. Ini akidah, ini tauhid, ini Allah. Ini sedang membahas Allah, zat yang maha gaib. Kalau yang dibahas itu si A, si B, si C, mungkin ada pertanyaan. Ini yang dibahas Allah. Sangat-sangat tidak masuk akal. Ya pasti Allah Rabbul Alamin zat yang maha gaib. Tidak mungkin semua sifat Allah, keterangan tentang Allah kita bisa cerna. Namanya Rabbul Alamin. Maka satu pun pertanyaan dari para sahabat tidak ada. Sementara para sahabat bertanya tentang Dajjal. Bertanya tentang Dajjal. Kan aneh juga Dajjal ya. Bertanya. Misalnya di hari-hari Dajjal, yang setahun, yang sehari itu sebetulnya 1 tahun. Jadi matahari terbit sampai terbit berikutnya 1 tahun. Matahari terbit sampai matahari tenggelam ya kira-kira setengah tahun, 6 bulan. Ya, matahari terbit sampai duhur ya kira-kira 3 bulan. Apakah berarti selama 3 bulan itu sholat cuma 2 kali, subuh dengan duhur gitu? Selama setahun itu berarti kita sholat cuma 5 kali, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, subuh lagi. Nah, ditanya, karena perlu ditanyakan. Begitu pula ketika kaum muslimin bersama dengan Nabi Isa di puncak sebuah gunung, menghindari kebengisan, kedahsyatan, kekejaman, kebarbaran siapa? Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj. Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa. Ya'juj Ma'juj, Nabi Isa tidak bisa menghadapi. Maka Nabi Isa bersama kaum muslimin menyelamatkan diri di puncak sebuah gunung, tanpa makanan, tanpa minuman. Gunung kan? Gunung kan biasanya tidak ada buah-buahan seperti di bawah ya. Lalu para sahabat bertanya, dengan apa mereka bertahan hidup? Dijawab oleh Nabi dengan tasbih, dengan tahmid. Ya, ditanya ini karena sedang membahas Nabi Isa, bukan sedang membahas Allah. Adapun ketika Nabi sedang membahas Allah, menceritakan tentang sifat Allah, tidak ada satupun dari mereka yang bertanya. Padahal sangat-sangat perlu ditanyakan. Yang mudah sajalah. Ya Rasul, ketika Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam itu, misalnya kita sedang sepertiga malam nih, berarti Allah akan turun. Berarti detik itu arsy Allah kosong ya Rasul? Nah, nggak ada pertanyaan seperti itu. Ketika hari ini ada orang yang bertanya seperti itu, berarti menuduh para sahabat bodoh. Kenapa seperti itu tidak ditanyakan? Kenapa nggak kepikiran? Berarti lebih cerdas orang-orang sekarang, para profesor doktor itu. Tentu kita yakin, seyakin-yakinnya para sahabat jauh lebih pintar, jauh lebih cerdas dari kita semua. Karena pemahaman mereka dijaga oleh Allah, mereka diberi hidayah oleh Allah. Justru ketika mereka tidak tanyakan itu, justru itu yang cerdas, yang pintar. Kenapa? Karena yang sedang dibahas adalah Allah, bukan si A, bukan si B, bukan si C, tapi Allah.
Oleh karena itu, Khawarij jelas belum ada yang mengkafirkan. Nggak ada para sahabat mengkafirkan Khawarij. Ini keadilan para sahabat ya, keadilan Ahlus Sunnah, keadilan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dikafir-kafirkan. Habis bagi mereka Ali bin Abi Thalib kafir. Bahkan sudah disebutkan, dikumpulkan Ali kafir, Muawiyah kafir, Amr bin As kafir. Gitu. Tapi inilah keadilan Ahlus Sunnah. Ali bin Abi Thalib ketika ditanya apakah anda mengkafirkan mereka, dijawab tidak ya. Begitu juga para ulama, tidak ada yang mengkafirkan Khawarij, sementara Khawarij mengkafirkan kita semua. Qadariyah berselisih para ulama, sebagian mengkafirkan, sebagian tidak. Atau setidaknya ketika ada tanda-tanda Mu'tazilah. Antum tahu Mu'tazilah kan menolak takdir dari yang 4 itu, dari ilmu, kehendak, tadi baru 2 ya, ilmu, kehendak, tulisan ya, bahwa takdir itu sudah ditulis oleh Allah. Kemudian terakhir al-khalqu, ciptaan. Jadi amal kita semua adalah ciptaan Allah. Dialah yang telah menciptakan kalian dan menciptakan pula amal kalian. Jadi amal kita itu yang menciptakan Allah. Nah, ketika terlihat pada diri seseorang itu tanda-tanda Mu'tazilah, takdir itu belum ditulis oleh Allah, belum dikehendaki oleh Allah, bukan ciptaan Allah. Ditanya terakhir ilmu, ya, bahwa kejadian di jagat raya alam semesta ini belum ditulis oleh Allah, kata mereka. Bukan kehendak Allah, tapi karena kehendak kita. Masa kita berzina, minum khamar, berjudi itu kehendak Allah? Berarti Allah berkehendak buruk dong. Itu kehendak kita, bukan kehendak Allah. Maunya Allah, ya kita nggak berzina, nggak minum khamar, nggak berjudi. Karena mereka nggak paham tadi. Ada kehendak syariah, ada kehendak kauniyah, mereka nggak paham. Mereka meyakini, mengetahui bahwa kehendak itu cuma kauniyah. Maka mereka mengatakan, oh bukan kehendak Allah. Ya sudah, para ulama belum mengkafirkan. Nah, tinggal satu lagi. Apa? Ilmu. Bahwa orang berzina, minum khamar, berjudi dan seterusnya, Allah sudah tahu apa belum sebelumnya? Gitu. Ketika si fulan itu hari Senin berzina, hari Ahadnya atau hari Sabtunya Allah sudah tahu apa belum? Kalau dijawab sudah tahu, tidak dikafirkan. Masih sebatas Mu'tazilah. Kalau jawabnya belum tahu, dikafirkan. Berarti kan dahsyat sekali kekufurannya. Bagaimana mengatakan dan meyakini Allah belum tahu sesuatu sebelum terjadi? Ini sama anak-anak muda yang nggak ngaji pun, bahkan orang kafir pun kan. Orang kafir kan mengatakan hanya Tuhan yang tahu. Iya kan? Atau mungkin hanya dia dan Tuhan saja yang tahu. Itu kata-kata orang awam kan? Karena bagi orang awam nggak mungkin Allah nggak tahu, nggak mungkin Tuhan tidak maha tahu. Itu orang awam. Ini ada orang belajar agama, pakai Al-Quran, pakai Sunnah, tapi sampai tega-teganya mengatakan Allah belum tahu. Maka dikafirkan di sini. Ya. Adapun Jahmiyah tidak ada perselisihan. Seluruh para ulama Ahlus Sunnah mengkafirkan Jahmiyah. Karena Jahmiyah menghilangkan seluruh sifat Allah. Apa kata Al-Quran, apa kata hadis tentang sifat Allah ditolak semua. Kecuali yang sesuai dengan akal mereka. Allah bersemayam di atas arsy, berarti Allah punya tempat nggak sesuai dengan akal mereka, tolak. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, berarti Allah punya tangan dua, kok jadi seperti kita, tolak. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, maksud Allah naik turun, nggak sesuai dengan akal mereka, tolak. Ya, inilah manusia. Semakin lama semakin sesat. Kaum muslimin semakin lama semakin sesat.
Maka kalau antum tidak mau sesat, kembalilah ke awal Islam, Rasul dan para sahabat. Udah jelas itu jaminan. Apa yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat pasti benar, apa yang tidak dilakukan oleh Rasul dan para sahabat pasti salah, ketika itu merupakan ibadah mahdhah. Ini harus diteruskan. Sebab kalau ghairu mahdhah enggak. Kalau ghairu mahdhah beda dengan Rasul dan para sahabat, enggak sesat banyak. Ya, maka antum harus tahu mana mahdhah, mana ghairu mahdhah. Wallahu. Ya, kita sisakan mungkin 15 menit untuk soal jawab. Ada pertanyaan, silakan.